Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Tanggi Krisna Prajana dari kelas G Manajemen dengan NIM 201704117. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Internasionalisasi Bisnis, Koperasi, dan UMKM. Internasionalisasi bisnis ini mengalami kemajuan yang sangat amat pesat, sehingga globalisasi ini mengubah perdagangan dan investasi menjadi pengintegrasian operasi global, manajemen, serta aliansi yang ada di seluruh dunia. Sehingga dunia ini seakan-akan tanpa batas dan menciptakan pasar yang sangat besar dan bersifat global. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi dari internasionalisasi dan global pada bisnis. Yang kedua yaitu jenis-jenis internasionalisasi pemasaran. Yang ketiga, ciri-ciri internasionalisasi pemasaran setiap dekadenya. Yang keempat yaitu saya akan memaparkan beberapa dari faktor pendorong dan faktor penghambat internasionalisasi bisnis dan UMKM di Indonesia. Terkadang internasional dan global ini seringkali disamakan artinya. Namun jika dilihat dari segi pemasaran internasional ini merupakan kegiatan yang didesain untuk merencanakan, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang ke konsumen yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dan arti dari pemasaran global ini yaitu mengacu pada sebuah kegiatan yang melakukan standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi yang bersifat global. Perusahaan-perusahaan yang menuju go internasional tentunya memiliki faktor pendorong seperti kejenuhan pasar domestik, persaingan, peluang-peluang pasar, dan pengalaman yang tajam. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari pemasaran internasional. Yang pertama ada pemasaran ekspor. Pemasaran ekspor ini merupakan tahapan pertama untuk menanggapi kesempatan pasar yang ada di luar negeri. Yang kedua yaitu pasar internasional. Pasar internasional ini merupakan pasar yang terlibat lebih jauh daripada pasar ekspor, yang terlibat di suatu lingkungan negara tersebut di mana bisnis itu dilakukan. Yang ketiga ada pasar multinasional. Pasar multinasional ini merupakan pasar yang berfokus pada produk serta pengalaman yang ada di negara tersebut, yang dimana perusahaan itu sadar akan keunikan yang ada di negara tersebut. Berikutnya yaitu pasar global. Pasar global ini berfokus pada pengalaman, aset, serta melihat perbedaan dan keunikan yang ada di setiap negara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan internasionalisasi pemasaran tiap dekadenya. Saya akan menjelaskan 4 ciri-ciri dekade. Yang pertama ciri-ciri dekade 60-an, dekade 70-an, dekade 80-an, dan dekade 90-an. Dimulai dari dekade 60-an. Dekade 60-an yang merupakan dimana mulai bergeraknya perusahaan Amerika Serikat ke luar negeri yang memiliki ciri-ciri melambat laju pertumbuhan pasar domestik di negaranya dan kenaikan ekspor dari 80 miliar dolar menjadi 140 miliar dolar. Berikutnya yaitu dekade 70-an yang dimana meningkatnya tantangan dari bangsa Jepang, yang dimana Amerika Serikat mendapatkan ancaman cukup serius seperti mulai dari produk-produk lokal dan sehingga mencapai ke alat-alat berat seperti alat-alat konstruksi bangunan. Berikutnya yaitu dekade tahun 80-an yang dimana munculnya multinasional dari dunia ketiga, yang dimana ciri-cirinya munculnya 4 macan Asia yang terdiri dari Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Sedangkan di Brasil berdirinya negara Brazil dan Venezuela. Berikutnya yaitu dekade tahun 90-an yang dimana disebut restrukturisasi global dan memiliki ciri-ciri mencerminkan perubahan-perubahan yang bersifat berkesinambungan yang terjadi dalam 3 dekade sebelumnya dan munculnya persaingan yang semakin intensif. Nah, berikutnya yaitu internasionalisasi operasi dan UMKM Indonesia tentunya memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya salah satu adalah teknologi, budaya, biaya, dan perdamaian. Dan masih banyak lagi faktor pendorongnya.
Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Faktor penghambatnya yang pertama itu nasionalisme, perang, sejarah organisasi, serta fokus dalam negeri. Sekian pembahasan saya mengenai internasionalisasi bisnis koperasi dan UMKM Indonesia. Jika ada masukan dan saran, silakan tambahkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thanks for watching.